Shalom teman-teman yang saya hormati dan saya cintai, serta Ibu Sri yang saya hormati dan saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di malam yang cerah ini dan di malam yang indah ini, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk melakukan ibadah saat teduh. Marilah kita mulai ibadah saat teduh ini dengan dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa dari kerajaan surga. Kembali kami berdoa mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan masih memberikan kami keselamatan hingga kepandaian dalam sekolah kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan kami mengantarkan, kami menyerukan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap kami masing-masing, berkati setiap pribadi kami, pergaulan kami, sekolah kami juga Tuhan, berkati Ibu Sri Tuhan dalam tangganya, dalam pekerjaannya, dalam setiap yang beliau lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkannya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita waktunya untuk merendahkan diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kami. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau berdekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, kita sudah merendahkan diri, sudah menaikkan pujian. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini saya mau sharing dari Amsal pasal 1, ayatnya yang ke-1 sampai 7. Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini, ayatnya yang pertama, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Ayatnya yang kedua, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayatnya yang ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dan ayatnya yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan berpengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat yang keenam, untuk mengerti Amsal
dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Akhirnya yang takut akan Tuhan adalah penggunaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 ini kita dapat belajar bahwasanya ada 3 poin yang dapat kita ambil ya. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua itu hikmat, dan yang ketiga itu kebijaksanaan. Ada hubungan dalam keterkaitan dalam 3 poin penting ini. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan untuk menjadikan orang sukses. Siapa yang punya pengetahuan, ia menjadi orang yang berhasil. Nah, tetapi tidak hanya pengetahuan yang membuat mereka berhasil, tapi ada hikmat juga, teman-teman. Jika hikmat itu diimplementasikan secara nyata dan secara baik, benar-benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan, mereka melakukan sesuatu, segala hal dengan cara yang benar, dengan apa kata firman Tuhan, maka mereka akan menjadi bijaksana. Jadi seperti itu antara keterkaitan antara pengetahuan, hikmat, dan bijaksana. Dan sekarang pasti ada pertanyaan, bagaimana kita supaya menjadi orang yang berhikmat sehingga akhirnya kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, pada ayatnya yang ke-7 diberitahukan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat. Jadi ketika kita sudah mengikut Tuhan dengan setia, dengan benar, pasti kita tahu bahwasanya pengetahuan itu penting bagi kita, maka kita harus mempelajarinya. Hikmat juga perlu. Hikmat itu bisa diminta, teman-teman, seperti yang dikatakan dalam Yohanes, saya lupa pasalnya, tapi ada yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Seperti kita ambil contohnya saja, seperti Raja Salomo. Pada waktu itu yang Raja Salomo didatangi oleh 2 ibu muda, dan mereka meminta bahwa itu anak mereka. Nah, Salomo otomatis kan Salomo juga bingung. Tapi Salomo dengan hikmat, mereka hikmat dengan Salomo itu dengan hikmat, secara kehikmatannya Salomo caranya itu dengan cara membagi itu, dan akhirnya ibunya panik dan memutuskan untuk menyerahkan anak. Itulah ibu yang sebenarnya seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa Salomo mungkin tidak tahu kalau itu anak saya, anak ibu, tapi dengan cara itulah Salomo bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu dengan hikmat kita, dengan cara bijaksana kita. Jadi itu saja poin yang dapat saya sampaikan dalam renungan malam hari ini. Semoga teman-teman serta Ibu Sri dapat memahami renungan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa untuk mengakhiri renungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberkati kita renungan saat teduh ini. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi orang yang lebih hikmat lagi, punya hikmat yang lebih bijaksana lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya kehidupan kami sehari-hari supaya firman ini dapat kami lakukan dan kami jalankan dengan penuh sukacita dan dengan melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.